Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada perkuliahan audit sistem informasi di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang konsep risiko dan pengendalian intern. Ya, jadi any object termasuk kita itu dalam kehidupan sehari-hari pasti ada yang namanya risiko, ya, ada yang namanya exposures, ya, yang mana kita akan menghadapi itu, baik misalnya nih, contohnya kehilangan sesuatu, terlalu boros, kecelakaan, bahkan salah memutuskan arah yang dituju itu merupakan risiko-risiko yang harus kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, risiko yang dihadapi pada sistem berbasis teknologi informasi itu lebih rumit dan perlu didesain dengan metode yang berbeda dibanding dengan sistem secara manual. Jadi ada resiko-risiko kalau misalnya kita dalam perusahaan itu ada resiko yang dihadapi berbasis teknologi informasi yang diakibatkan risiko ini muncul karena kita menggunakan teknologi informasi. Itu akan lebih rumit, itu akan memerlukan metode yang khusus dalam menyelesaikan risiko tersebut. Nah, di bidang teknologi, salah satu perkembangan terpenting dari tonggak sejarah perkembangan teknologi informasi adalah ide fenomen tentang konsep programmable yang diterapkan pada sistem kerja komputer. Nah, di sini ada berbagai bentuk resiko bagi perusahaan. Yang pertama, kesalahan pencatatan atau pelaporan keuangan. Ini merupakan salah satu resiko yang bisa dihadapkan oleh perusahaan. Biaya yang tidak seharusnya, ya. Jadi, misalnya nih pembelian bahan baku yang terlalu mahal, manajemen persediaan barang yang tidak pas, tenaga kerja yang kurang produktif atau kinerja yang tidak efisien, biaya promosi yang terlalu berlebihan, bahkan mungkin terjadi penalti atau denda akibat suatu kelalaian. Oke, itu biaya yang tidak seharusnya merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, pendapatan usaha yang kurang maksimal. Misalnya, dapat terjadi karena besarnya piutang yang tak tertagih. Kita banyak orang yang utang sama perusahaan kita dan tidak tertagih, itu menjadi sebuah resiko untuk menurunkan pendapatan usaha. Terjadi banyak penjualan yang diretur. Kalau misalnya kita memproduksi barang, ternyata banyak returan, ya, kesalahan penagihan atau biaya pengangkutan atau asuransi yang tidak tepat. Selanjutnya, terjadi kerusakan atau kehilangan aset, baik yang terjadi karena kerusakan kehilangan atau karena bencana alam. Setelah itu terjadi kecurangan, keuangan atau penyalahgunaan atau penggelapan pencurian aset oleh karyawan perusahaan tersebut. Selanjutnya, tidak dipatuhi prosedur atau kebijakan tertentu, kurang disiplinnya pegawai atau kinerja pegawai rendah, terjadinya pencurian harta perusahaan atau akses oleh orang luar, dan yang terakhir, kondisi persaingan yang tidak menguntungkan. Ini adalah berbagai bentuk resiko yang mungkin akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Oke. Nah, dalam teori manajemen, kita selalu mengetahui bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan suatu organisasi. Salah satu bentuk atau cara pengawasan ialah yang disebut dengan sistem pengendalian intern. Jadi resiko-resiko tersebut itu perlu di manajemen, ya, perlu diawasi, yang melekat pada sistem dan prosedur organisasi tersebut. Oke, ada 4 jenis resiko, ya. Yang pertama, resiko bisnis, oke. Yang kedua, ada resiko bawaan. Yang ketiga, ada resiko pengendalian, resiko deteksi, dan resiko audit. Oke, ada 5 jenis resiko. Yang pertama, ada resiko bisnis. Resiko bisnis adalah resiko yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor intern maupun faktor eksternal. Jadi resiko bisnis ini bisa muncul dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan itu sendiri. Contohnya kalau resiko yang dari luar nih, antara lain perubahan kondisi ekonomi, ya, tingkat kurs, apalagi kayak sekarang zaman pandemi ini semua penjualan tuh menurun, itu resiko dari eksternal. Oke. Nah, kalau sedangkan dari internal misalnya permasalahan kepegawaian, resiko-resiko yang berkaitan dengan peralatan atau mesin, keputusan yang tidak tepat, kecurangan manajemen, itu dari internal. Kalau kebijakan dari pemerintah itu dari eksternal, daya beli dari konsumen itu dari eksternal. Tapi kalau misalnya risiko dari internal itu berkaitan dengan proses bisnis kita di dalam perusahaan.
Yang kedua ada resiko bawaan. Resiko bawaan ialah potensi kesalahan atau penyalahgunaan yang melekat pada suatu kegiatan. Jika tidak ada pengendalian intern, misalnya kegiatan kampus apabila tidak ada absensi atau daftar kehadiran kuliah, akan banyak mahasiswa yang cenderung tidak disiplin atau mengikuti perkuliahan. Kalau misalnya kita nih tatap muka tapi tidak ada absensi, pasti akan muncul sewaktu-waktu mahasiswanya jadi malas, nggak diabsen juga. Nah itu resiko dari bawaan. Selanjutnya resiko pengendalian. Ya, dalam suatu organisasi yang baik seharusnya sudah ada yang namanya risk assessment dan dirancang pengendalian intern secara optimal terhadap setiap potensi resiko. Resiko pengendalian ialah masih adanya resiko meskipun tidak ada pengendalian. Nah, yang keempat itu ada resiko deteksi, yang mana resiko ini terjadi karena prosedur audit yang dilakukan mungkin tidak dapat mendeteksi adanya error yang cukup materialistis atau adanya kemungkinan fraud ya. Nah, resiko deteksi mungkin dapat terjadi karena auditor ternyata dalam prosedur auditnya tidak mendeteksi terjadinya existing control failure ya, yaitu sistem pengendalian intern yang ada ternyata tidak berjalan dengan baik. Nah, di sini auditnya itu tidak menemukan, tidak bisa mendeteksi. Nah, yang terakhir ada resiko audit, yang mana resiko audit ini merupakan kombinasi dari inherent risk, control risk, dan detection risk. Nah, audit resiko merupakan resiko kemungkinan auditor eksternal memberikan opini yang salah terhadap fairness laporan keuangan auditinya atau temuan dan rekomendasi yang salah pada laporan hasil pemeriksaan auditor internal. Risiko ini sangat berbahaya karena auditor sudah memberikan opini atau rekomendasi bahwa semuanya itu baik-baik aja. Oke, ini perusahaannya sudah saya audit, tidak ada temuan, tidak ada kesalahan. Tapi ternyata itu ada kesalahan yang tidak terdeteksi oleh si auditnya. Nah, itu ada 5 jenis resikonya. Sedangkan menurut Jones and Rama, terdapat resiko pada hakikatnya dikelompokkan menjadi 4 jenis resiko ya. Yang pertama execution risk, information risk, asset protection risk, dan performance. Ini menurut Jones Rama. Jadi kalau tadi itu secara umum ada 5 jenis resiko yang menurut Jones and Rama ini resiko itu bisa dikelompokkan menjadi 4. Ini lebih kepada apa yang menjadi resikonya. Oke. Nah, yang pertama ada execution risk, yang mana resiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya suatu yang seharusnya dilaksanakan. Contoh resiko yang bersifat kegagalan dalam melakukan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dengan baik malah keliru. Misalnya keliru mengirimkan barang, salah alamat. Nah, itu merupakan kesalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ya. Selanjutnya ada information risk, yaitu resiko informasi yang dimaksud oleh Jones dan Rama ini adalah resiko yang berkaitan dengan kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan data informasi. Resiko ini terjadi waktu pencatatan atau input datanya, biasanya seperti itu, atau mengupdate datanya. Pokoknya berkaitan sama data informasi ini termasuk ke dalam informasi risk ya. Yang ketiga, ada asset protection risk. Di sini resiko yang berkaitan dengan safeguarding. Aset ini merupakan kerusakan, hilang, atau aset tidak digunakan seperti seharusnya, maupun resiko yang timbul terhadap aset perusahaan akibat keputusan yang salah. Jadi ini asetnya. Jadi kalau dalam perusahaan itu yang pertama eksekusinya, yang kedua kesalahan dalam informasinya, resiko terhadap informasinya, yang ketiga terhadap asetnya, yang terakhir itu ada performance risk. Nah, risiko kinerja adalah berkaitan dengan kinerja pegawai atau kinerja perusahaan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai tujuan atau standar atau ukuran yang telah ditetapkan. Nah, pada hakikatnya yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan kepada stakeholder-nya adalah pengurus perusahaan. Oke, jadi dia tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan standar SOP-nya. Oke, nah tadi udah kita bahas bahwa resiko-resiko itu perlu ada pengendalian atau pengawasan ya, perlu ada yang namanya internal control. Internal control sendiri digunakan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai mekanisme untuk mendukung kebijakan perusahaan, pengamanan aset perusahaan, mendukung mutu operasi, dan sebagai persyaratan dicapainya tujuan perusahaan. Internal control dibedakan dalam 2 kategori ya, ada administrative control dan ada accounting control. Nah, di sini ya, ada 2. Ada
pengendalian administratif. Di sini meliputi struktur organisasi dan prosedur-prosedur dan pencatatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang dengan pengesahan transaksi terjadi di pihak manajemen. Lalu ada di pengendalian akuntansi berkaitan dengan rencana organisasi, prosedur, pencatatan untuk menjamin pengamanan harta dapat diandalkan laporan keuangan dengan adanya keyakinan. Ya, ada konsekuensinya. Ya, di sini meliputi struktur organisasi, pencatatan-pencatatan berkaitan dengan aktiva dan pencairannya. Oke. Ini ya, internal control. Nah, bagaimana perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap sebuah organisasi? Oke, kalau kita bicara tentang teknologi informasi, pasti ada yang namanya data. Ya, tadi salah satu resiko yang dihadapi oleh perusahaan itu adalah resiko informasi. Nah, kita lihat di sini, data adalah fakta tentang peristiwa atau kenyataan lain yang mendukung suatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan, dan penetapan keputusan. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data. Jadi data-data yang didapatkan, data-data yang diperoleh oleh sebuah perusahaan itu diolah sehingga menjadi informasi, sehingga bertambah kegunaannya dan dapat dipakai untuk suatu tujuan tertentu atau untuk analisis pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang diambil oleh perusahaan itu tergantung kepada informasi yang dihasilkan oleh datanya. Jadi kalau datanya bagus, dikelola dengan bagus, akan menghasilkan informasi yang bagus. Nah, pengolahan data ialah kegiatan dengan menggunakan peralatan, yaitu ada mekanisme dan elektronik, ataupun hanya dengan tangan saja atau manual. Tujuannya untuk mengolah data menjadi informasi. Sistem pengolahan data terdiri dari input, proses, dan output. Ini pasti kalian udah paham ya, ini standar bagaimana informasi dihasilkan dari hasil pengolahan data. Ada input, ada proses, dan ada output. Apa tujuan pengolahan data? Yaitu menghasilkan informasi yang diperlukan. Manfaat informasi yang terpenting adalah untuk menambah pengetahuan tentang kondisi yang dihadapi atau mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh si pemakai data tersebut. Nah, diharapkan dengan adanya pengolahan data tersebut, maka pelayanan dapat lebih ditingkatkan. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan sudah ada data yang diolah, sudah menghasilkan informasi, itu ada pelayanan yang dapat ditingkatkan, penjadwalan kerja yang lebih baik, mengurangi kemungkinan pemborosan biaya yang sebetulnya tidak perlu terjadi, perhitungan penggunaan bahan mentah secara tepat, mengurangi resiko-resiko yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. Tadi kita dari awal sudah bahas apa saja resiko-resiko yang mungkin terjadi di dalam perusahaan, ya, penjadwalannya, bagaimana perhitungan terhadap bahan bakunya, bagaimana kemungkinan pembiayaannya. Oke, dengan adanya data yang diolah menjadi informasi yang baik, sehingga nanti manajemen puncak dapat mengambil keputusan yang baik pula, sehingga resiko yang ada di dalam perusahaan tersebut bisa diminimalisir. Oke, jadi yang namanya resiko itu tidak bisa dihilangkan. Apapun yang terjadi itu pasti ada yang namanya resiko, tapi bisa diminimalisir, bisa dialihkan, ya, bisa nggak bisa dihilangkan, dia cuma bisa diminimalisirkan atau dialihkan, ya. Nah, ini tahapan pengolahan data. Yang pertama dimulai dari pengisian data, ya, pemeriksaan data, selanjutnya pengelompokan data, lalu datanya disusun, penjumlahan, perhitungan, penyimpanan, baru pengambilan kembali. Kalau datanya mau diambil kembali untuk diolah lagi, ya. Ini tahap-tahap pengolahan data. Oke, tadi kita bahasnya resiko itu terhadap perusahaan. Bagaimana resiko berbasis komputer? Kalau misalnya perusahaan tersebut menggunakan sistem berbasis komputer, apa resiko-resiko yang mungkin terjadi? Yang pertama, itu ada penggunaan teknologi secara tidak layak. Ya, di sini teknologi sudah diadakan oleh perusahaan. Mereka sudah mengadakan berbagai macam teknologi. Ada komputer kah, ada printer kah, ada wifi kah. Mereka tidak menggunakan secara layak. Ya, apa tujuan diadakan teknologi tersebut tidak digunakan secara maksimal. Selanjutnya, kesalahan berantai atau penanggulangan kesalahan secara cepat dan konsisten. Logika pengolahan yang salah, ya, kalau data diolah itu menggunakan, kalau biasanya kalau pakai teknologi itu ada logika-logika, ya, ada algoritma. Salah masukkan logika itu bisa saja nanti informasi yang dihasilkan dari data tersebut juga salah.
Ketidakmampuan sistem analis dalam menerjemahkan kebutuhan calon pemakai. Nah, sebagai sistem analis itu kita harus tahu usernya butuh apa. Ya, barulah nanti kita analisis bagaimana sistem yang akan dirancang sehingga nanti data dapat diolah menjadi informasi yang berguna terhadap si user. Konsentrasi data pada satu lokasi atau satu orang, lalu konsentrasi tanggung jawab pada petugas teknik komputer. Jadi hanya satu orang itu aja yang mengolah datanya. Ya, hanya satu orang aja yang bertanggung jawab terhadap komputernya. Nah, itu dalam perusahaan harus ada pembagian, tidak hanya pada berkonsentrasi pada satu orang saja, minimal satu kelompok sehingga nanti, kalau misalnya satu petugasnya tidak masuk atau, ada ternyata kecurangan atau harus ada mutasi, maka ada pengganti. Selanjutnya ada kerusakan sistem komunikasi dapat melumpuhkan operasi perusahaan bila dari awal tidak mempersiapkan sistem cadangan. Oke, kalau kita terlalu bergantung sama, perusahaan itu akan kalau misalnya rusak, kalau nggak ada cadangan, nah itu bisa bisa jadi fatal ya resikonya ya. Data input tidak akurat, kurang mutakhir, palsu, dan tidak segera dapat dideteksi, dikoreksi seperti hanya sistem tradisional. Nah, kemungkinan kerusakan data informasi dan penyalahgunaan komputer. Oke, itu tadi. Nah, sekarang dari apa yang sudah saya sampaikan, silahkan kalian ambil kesimpulan. Nanti disubmit di tugas. Oke, kalau ada yang mau tanyakan, silahkan ditanyakan melalui WA group atau komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.